Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh dari bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, sampai jadi lawanku. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau menyiksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersama merayakan. Dan pujilah Engkau Raja, Sang Raja. Kau pujilah Engkau Raja, Sang Raja. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dan luar biasa ya. Wah, udah gak kerasa ya, kita sudah masuk 6 bulan loh ibadah online. Tetap semangat ya. Jangan kasih kendor buat Tuhan. Untuk mama papanya di rumah, yuk tetap ajak anak-anaknya beribadah online. Nah, kalau lagi ibadah nih, boleh gak sih sambil makan? No. Sambil bermain? No. Sambil pegang gadget? No. Sambil tidur? No. Ya, walaupun kalian ibadah di rumah, tetap harus sungguh-sungguh waktu memuji Tuhan, waktu berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang di Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi harus sungguh-sungguh ya teman-teman. Nah, tetap ibadah, tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular sedang akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Pasti baik, luar biasa dan masih semangat kan buat ibadah hari ini? Tapi sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa dulu yuk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, minggu ini kami ingin mulai ibadah kami ya Tuhan. Tuhan Kau berkati teman-teman yang ada di rumah supaya bisa melakukan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Sekarang kita akan menaikkan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Shalalala, shalalala, oh. Shalalala, shalalala, oh. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Gimana teman-teman, masih semangat kan memuji Tuhannya? Kita mau mengangkat satu lagu, Ku Daki-Daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku terbang luar angkasa, Yesus besertaku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku terbang luar angkasa, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah
besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Karena kau Yesus Tuhanku. Karena kau Yesus Tuhanku. Haleluya. Gimana teman-teman? Masih semangat kan? Sekarang kita akan menaikkan pujianku bersyukur. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita berdoa. 5 jari. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga, berkati mama, papa, adik, kakak, opa, oma, dan tante, om ya Tuhan. Berkati mereka supaya mereka diberkati dan dilindungi Engkau Tuhan dari virus-virus Tuhan. Dan berkati juga pekerjaan mama papa Tuhan supaya mereka mendapat rezeki dan juga
Maafkah bagi anak-anaknya Tuhan, dan juga berkati kakak adik supaya mereka belajar dengan giat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat amat baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk profesi-profesi ya Tuhan. Tuhan berkati profesi-profesi ya Tuhan yang ada di Indonesia dan seluruh dunia ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati profesi-profesi ya Tuhan, supaya mereka pekerjaannya sukses ya Tuhan Yesus, dan berkati keluarganya ya Tuhan. Dan juga terutama kami berdoa untuk profesi dokter ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati dokter ya Tuhan, supaya dokter bisa menyembuhkan pasien COVID-19 dengan cepat ya Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya juga ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga-keluarganya ya Tuhan, supaya sehat selalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam sorga, terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa kami ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Damailah bangsaku, diberkatilah bangsaku dan pemimpinnya. Bangsa Indonesia dipulihkan, dan kami juga berdoa dan memohon perlindungan-Mu ya Tuhan, agar virus corona lenyap dari bangsa kami dan semua kembali normal seperti dulu lagi, dan kami dapat bekerja dan beraktivitas kembali, dan kami dapat mendapatkan pendidikan kembali. Perekonomian bangsa kami pulih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkati orang-orang yang sedang sakit supaya mereka bisa sembuh kembali ya Tuhan, dan berkati juga bangsa Indonesia supaya rakyatnya sehat selalu ya Tuhan, dari penyakit apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk gembala kami, berkatilah hamba-Mu dengan damai sejahtera dalam setiap bidang. Jagalah hatinya dan bungkus dengan damai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya gembala kami dijauhkan dari sakit penyakit. Saya juga berdoa untuk guru sekolah minggu kami. Ya Tuhan, kuatkanlah mereka. Berikanlah guru sekolah minggu kami kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit. Berkatilah mereka seisi rumahnya, dan tak lupa saya juga berdoa untuk teman-teman sekolah minggu yang dengan setia beribadah walau di rumah. Tetap bimbing teman-teman kami melalui Roh-Mu Kudus-Mu. Ajarilah untuk selalu berbuat baik dan selalu saling mengasihi. Semoga kami semua dapat berkumpul dan beribadah bersatu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, yuk adik-adik, kita sama-sama siapin hati kita. Jangan ada yang lagi main-main. Yuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Mari kita mulai sembah Tuhan dan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang padamu. Kami mau bawa sembah kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Shandarala yarala bayarala 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 bashe. Oh, haleluya. Makasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Yesus. Oh, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Ya Tuhan, senap kekuatan kami. Oh,
Kaulah segalanya. Mari sama-sama angkat suaramu. Oh, kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, mari adik-adik, mari dengan sungguh nyanyikan lagu ini. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat Tuhan. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, segenap kekuatan kami Tuhan. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari sama-sama angkat tanganmu, mari nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ya Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan sungguh, oh kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak
kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Oh Yesus, mari terus sembah Tuhan, mari terus angkat suaramu. Oh ya Tuhan, kami sembah Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Oh Bapa yang baik, Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu nyata. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas kami Tuhan. Oh ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Oh kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami. Kau berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Supaya kami dapat mengerti apa mau-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa ya. Ketemu lagi di ibadah online kita. Ya, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Kakak nggak sendirian di sini, ada teman-teman di sini. Ada Saskia. Shalom teman-teman. Ada Alexa. Shalom. Wah, kalian apa kabarnya? Wah baik dong. Aku sih semangat banget mau Puji ikut Tuhan. Teman-teman di rumah, kabarnya pasti baik dan luar biasa ya. Dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita firman Tuhan kita hari ini, seperti biasa nih, masih ingat nggak? Kita mau ngapain sih Kak? Apa Kak? Ngapain ayo? Itu loh. Yang gini-gini itu loh. Oh, tahun bensin yang baru. Nah, teman-teman di rumah masih ingat? Yuk, kita sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Wah, keren dan luar biasa, tepuk tangannya dong. Ih, keren deh teman-teman di sini. Anak teman-teman di rumah juga luar biasa semuanya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ceritanya tentang Yusuf. Oh, Yusuf yang bapaknya Kristus kan Kak? Bapaknya Kristus? Bapaknya Yesus. Bapaknya yang suaminya Maria kan? Bukan itu. Iya itu sih namanya Yusuf ya. Tapi maksud kakak bukan yang itu. Coba ingat-ingat lagi cerita firman Tuhan di Alkitab yang Yusuf. Ayo. Yusuf dari Arimatea? Bukan yang itu. Coba. Yang mana Kak? Itu loh. Yusuf yang bapaknya namanya Yakub. Oh, yang itu ya Kak, aku tahu Kak. Itu dia punya 12 saudara kan? Ya, betul. Yang dia dijual ke Mesir itu Kak? Ya, betul. Nah, adik-adik di rumah masih ingat tentang cerita Yusuf? Dan mau tahu lagi gimana ceritanya? Yuk, sama-sama kita dengerin. Ini dia ceritanya. Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudara yang lain karena Yusuf lahir pada masa tua Bapak Yakub. Begitu Bapak Yakub sangat mengasihinya, Bapak Yakub membuatkan jubah untuk Yusuf yang sangat indah.
Dan itu membuat saudara-saudara yang lain iri hati kepada Yusuf. Dan bukan hanya itu saja yang membuat iri hati saudara-saudaranya Yusuf. Waktu itu Yusuf masih sangat muda. Yusuf menerima visi dari Tuhan melalui mimpi. Ada 2 mimpi Yusuf. Yang pertama, Yusuf bermimpi tentang berkas-berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri. Lalu datanglah berkas-berkas gandum saudaranya dan sujud menyembah berkas-berkas gandum Yusuf. Yang berikutnya adalah Yusuf melihat matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah Yusuf. Mimpi itulah yang membuat saudara-saudara Yusuf semakin membenci Yusuf. Suatu ketika, Yusuf diminta ayahnya untuk melihat dan mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang berada di padang, yang sedang mengembalakan kambing domba. Dan Yusuf pun pergi dengan memakai jubah yang maha indah yang dibuatkan oleh Bapak Yakub. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat kedatangan Yusuf dari kejauhan, saudara-saudara Yusuf mempunyai rencana yang jahat atas Yusuf. Hei, lihat deh, si tukang mimpi itu datang. Bagaimana kalau kita celakakan dia, kita lempar ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Demikianlah saudara-saudara Yusuf melakukan rencana yang jahat untuk mencelakakan Yusuf. Ketika Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang maha indah yang dipakainya itu. Mereka merobek-robek jubah itu. Lalu mereka mengikat Yusuf dan melemparkan ke dalam sumur kering. Lalu Yusuf pun dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir untuk dijadikan sebagai budak. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang perwira bernama Potifar. Yusuf diberkati Tuhan sehingga dia menjadi kesayangan di rumah Potifar dan mendapat kepercayaan untuk mengurus segala yang ada di rumah Potifar. Namun, itu bukan berarti kehidupan Yusuf tanpa masalah. Dia difitnah oleh istri Potifar sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara istana. Di dalam penjara, Yusuf mendapat kepercayaan untuk menjadi penjaga di penjara itu. Saat tinggal di penjara, dia bertemu dengan juru minum dan juru roti raja. Waktu itu, mereka mendapatkan sebuah mimpi. Lalu mereka menceritakan kepada Yusuf. Yusuf mengartikan dengan tepat mimpi mereka. Juru minum raja dikembalikan ke jabatan semula, tetapi juru roti dihukum mati, sesuai dengan tafsiran Yusuf yang Yusuf sampaikan. Sesudah 2 tahun berlalu, Firaun bermimpi dan mempertanyakan arti mimpi tersebut. Dan kemudian juru minum teringat kalau di dalam penjara ada seorang yang bernama Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Juru minum menyampaikan kepada raja. Kemudian Firaun pun memanggil Yusuf dan Yusuf berhasil menafsirkan mimpi sang raja. Karena Yusuf berhasil menafsirkan mimpi sang raja, akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Setelah itu, datanglah bencana kelaparan. Bertemulah Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan saat itulah Yusuf menyatakan bahwa dia sudah mengampuni saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya Yusuf sujud di hadapannya. Yusuf tidak menyimpan kepahitan terhadap saudara-saudaranya. Sekalipun dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, Yusuf tetap mengampuni mereka. Yusuf bahkan senang ketika bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Yusuf sangat mengasihi bangsanya sehingga berusaha menolong mereka untuk keluar dari bencana kelaparan yang terjadi saat itu. Wah, keren banget ya ceritanya. Wah, keren ya. Keren banget. Ternyata Yusuf itu suka halu ya, Kak? Halu. Iya nih. Menurut adik-adik gimana? Halu
Itu bukan halu. Kalau halu itu kan ngayal sendiri, ya kan? Nah, Yusuf ini dapat mimpinya dari Tuhan. Jadi bedain ya sama yang halu ya. Ya. Bedain ya adik-adik di rumah ya. Dia dapat visi dari Tuhan. Jadi bukan menghalu, seperti itu. Oke, Kak. Jadi pelajaran apa ya Kak yang kita ambil dari firman Tuhan hari ini? Ya, benar sekali. Adik-adik, kita belajar apa sih dari firman Tuhan kita hari ini? Adik-adik lihat tadi Yusuf dalam penderitaannya tetap ada di jalannya Tuhan. Dia sama sekali tidak menggerutu, tidak marah-marah, dia tidak menyalahkan siapapun, ya. Dan dia waktu di penjara pun jadi berkat. Nah, saat ini mungkin keadaan kita sama kayak Yusuf, ya. Sama tuh, kita nggak bisa kemana-mana, ya. Kan kayak di penjara ya adik-adik ya. Kita nggak bisa kemana-mana ya, di rumah aja. Nah, kita juga bisa jadi berkat waktu kita di rumah. Tahu nggak caranya gimana? Gimana Kak? Nah, yang pertama, nih adik-adik kan ujian online di rumah nih. Iya. Belajar ujian dengan jujur. Kadang-kadang aku suka nyontek di Google Kak. Nah, itu. Ini yang bilang jadi berkat. Tuhan mau kita jadi berkat ya. Tetap ada di jalur yang benar, di jalannya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ngajarin kita kan nggak boleh nyontek, kita harus jujur. Benar nggak? Jawabannya susah sih Kak. Ya, harus lebih belajar lagi. Itu loh contoh gampang sekali. Nah, yang berikutnya nih contohnya nih, gimana caranya jadi berkat? Nah, kalau mama papa di rumah nih lagi capek, apa yang harus kalian buat? Bantu dong. Bantu. Terus denger ya adik-adik ya, mama papa itu nggak perlu bantuan yang banyak-banyak. Asal kalian taat saja apa yang diminta mama papa, pasti mama papa akan senang gitu. Jadi kalau disuruh-suruh nggak tunggu 1, 2, 3 kali ya, ngomong sekali langsung dilaksanakan. Itu namanya juga jadi berkat. Nah, yang berikutnya masih banyak lagi adik-adik. Kita bisa jadi berkat di rumah. Kita bisa akur sama, di rumah ada saudara kan, ada adik, ada kakak. Nah, akur-akur sama adik kakak. Itu juga berkat buat Tuhan Yesus dan buat sekeliling lo. Itu yang namanya jadi berkat ya. Adik-adik masih mau jadi berkat? Masih dong. Mau ya, belajar jadi berkat ya. Di saat-saat seperti ini kita harus tetap berpegang sama perintah Tuhan Yesus, tetap memandang Tuhan dan tetap harus berjalan di tracknya Tuhan Yesus ya. Oke, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini selesai sampai di sini ya. Nah, tetap jadi berkat buat sekelilingmu hari ini di rumah ya, walaupun di rumah saja, buat mama papa dan buat adik kakak yang ada di rumah. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, walaupun keadaan kami tidak enak Tuhan, kami mau Tuhan terus jadi berkat buat Tuhan, buat sekeliling kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap Tuhan jadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk hari Minggu depan berikutnya tetap ibadah online. Kita mau pamit ya. Yuk, kita sama-sama dadah sama teman-teman di rumah. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia
penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik. Adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan bikin aktivitas. Kita mau bikin apa ya? Hari ini kita mau bikin apa? Tadi ceritanya tentang apa? Tentang Yusuf. Kita akan bikin jubah Yusuf. Nah, tapi sebelum bikin jubah Yusuf, kita lihat punya teman-teman kita yang minggu kemarin. Mereka bikin aktivitasnya. Kita lihat yuk sama-sama. Nah, bagus ya punya teman-teman kalian, luar biasa. Nah, adik-adik yang belum bikin aktivitas minggu kemarin, minggu ini bikin ya. Mudah, gampang bikinnya ya. Nah, adik-adik cuma perlu mempersiapkan kertas HVS satu lembar saja, terus gunting, lem, dan pensil warna. Bikin jubah Yusufnya gimana ya Kak ya? Yuk kita sama-sama yuk. Nah, kita lipat satu kertas HVS, kita lipat. Coba dilipat jadi 2. Sudah kelipat. Lipat lagi. Yuk sama-sama kita lipat. Nah, kita gunting ya. Nih, gampang, tidak memerlukan banyak bahan. Kita gunting. Kalau di rumah ada adiknya, satu lembar bisa jadi 2 aktivitas. Oke, jadi 2. Nah, bikinnya gimana lagi? Kita lipat lagi. Yuk, kita lipat jadi 2. Terus kita gunting ujungnya. Nah, gunting lagi. Kita bikin lengannya ya. Gunting. Ya. Seperti ini. Kita gunting ke bawah. Nah, jadilah jubah. Oke. Nah, terus namanya jubah seperti yang kakak pakai gini kan. Ini namanya apa ya? Rompi. Rompi berarti sininya kan harus nempel ya. Harus nempel. Kita lem pinggirnya. Kita lem dulu pinggirnya. Lem dikit aja ya. Kiri kanan kita lem. Nah, nempel lah, nempel. Terus kita potong tengahnya.
supaya bisa terbuka seperti ini. Nah, ya. Kita potong pas lipatannya tadi. Jadilah jubah. Kalau begini namanya jubah dokter. Biar lebih bagus kita warnain. Yuk, yang di rumah kita warnain sama-sama yuk. Kita warnain, terserah warnanya seperti apa warnanya. Bikin yang bagus ya. Adik-adik bikin yang bagus semuanya. Nah, setelah selesai kita warnain, jadi mau lihat jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Kakak sudah punya yang jadi seperti ini, bagus kan? Ini jubah Yusuf yang diberikan oleh Bapak Yakub. Ya, jubah Yusuf yang diberikan oleh Bapak Yakub. Oke, nah, bagus kan? Adik-adik bisa di rumah bikin. Kalau nggak bisa minta tolong mamanya untuk guntingnya ya. Mudah kan? Oke, kita tunggu aktivitas adik-adik buat minggu depan. Oke? Nah, adik-adik, aktivitas kita cukup untuk minggu ini. Minggu depan kita ketemu lagi dalam aktivitas yang lain. Yuk, sebelum selesai yuk kita berdoa dulu. Kita tutup ibadah kita minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, hingga kami dapat melakukan ibadah online dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, sertai kami, berkati kami, hingga minggu depan dapat bertemu lagi untuk ibadah online. Dalam nama Yesus, kami doa, mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.